Nah, hari ini saya kedatangan tamu dari salah satu perusahaan terbesar di Indonesia, Asia, bahkan dunia. Nah, beliau sengaja datang silaturahmi antar petani dan pelaku usaha seperti biasa, menjalin kedekatan, kerjasama, saling memberi informasi tentang seputar pertanian, tentunya di bidang pestisida ataupun seputar pertanian. Nah, apa nama perusahaannya? Nah, ini dia. Sebentar. Nah, ini nama perusahaannya. BASF. Mungkin di beberapa daerah atau wilayah sudah tidak asing dengan nama BASF itu sendiri. Nah, karena tentunya sebagai petani kita harus selalu aktif dan reaktif terhadap perlakuan pada setiap tanaman yang kita budidayakan, baik itu kentang, wortel, dan lain sebagainya. Nah, hari ini saya dapat kunjungan dari salah seorang petugas pestisida dari perusahaan BASF. Nah, nanti kita jelaskan secara rinci. Namun saya selalu suka dengan perusahaan BASF tentunya juga produknya, karena menurut saya pribadi PT BASF selalu mementingkan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru, salah satunya kedekatan silaturahminya juga, dari mulai petugas lapangannya, agronomis dan selain sebagainya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, salah satu yang saya suka dari PT BASF adalah mereka selalu memperbaharui kemasan. Nah, jarang-jarang di setiap perusahaan pestisida umumnya mereka mencantumkan berbagai apa yang menurut mereka penting. Nah, di BASF ini mereka mencantumkan salah satunya nih, ada garis hitam ini. Grup 11, C3 dan M3. Ini adalah salah satu sistem cara kerja atau nama metode itu untuk orang-orang yang ilmunya tinggi lah. Saya tidak begitu mengerti dan paham. Namun saya hanya mengerti di sini adalah cara kerja di mana si bahan aktif salah satu produk BASF itu sendiri di sini dikatakan dalam artian piloxystrobin dan metiram itu sendiri bekerja. Silahkan untuk lebih jelasnya cari di internet ataupun menghubungi petugas lapangannya langsung. Di berbagai aplikasi sudah ada. Nah, kemasannya selalu diperbaharui. Di sini dikatakan wear chemistry. Dan untuk lebih jelasnya di sini ada petugasnya langsung. Nanti kita coba tanya-tanya. Nah, di sini juga ada dijelaskan dan dicantumkan. Saya selalu suka. Jadi mereka secara tidak langsung membangun sumber manusia atau ilmu pengetahuan bagi para petani. Kita harus nantiasa belajar, intinya gitu, bro. Nah, untuk keterangan lebih lanjut, nah di sini ada petugasnya. Halo. Beliau. Nah, jangan lupa pakai masker ya. Nah, selamat siang, selamat pagi menuju siang kawan-kawan semua. Sebelumnya saya berterima kasih kepada yang punya akun YouTube ini. Jadi di sini saya kunjungan ke petani, saya sebagai petugas lapangan dari PT BASF Distribution Indonesia. Yaitu PT BASF itu yang berasal dari Jerman. Jadi produk-produknya mungkin teman-teman semua juga pada tahu, seperti dari awal tanam, dari mulai regen tabur ya, regen SC, regen WG, terus Acrobat, Gabriotop, Jampro. Nah, di sini saya akan mengaplikasikan produk PT BASF terhadap tanaman sayuran, yaitu khususnya di tanaman kentang ya, kawan. Tanaman kentang yaitu tadi sudah dijelaskan, yaitu antara Gabriotop sama Jampro. Jadi ini Gabriotop sama Jampro itu tadi udah dijelaskan sama Pak Yosep. Untuk pengendalian ini bersifat fungisida, semuanya fungisida sistemik, itu yang artinya itu
untuk menjaga atau dalam keadaan seperti ini menjaga dari tanaman terserang penyakit Phytophthora. Nah, gitu. Sebelum ke sini dalam dunia pestisida kita harus tahu dalam cara pengaplikasian pestisida itu harus mengutamakan keselamatan dulu kita ya. Namanya juga bahan kimia ya Pak Yosef ya. Sip. Namanya juga bahan kimia, berarti apabila kita terpapar oleh bahan kimia itu sendiri berarti kita resikonya tinggi. Maksudnya resikonya tinggi itu nggak kontak sekarang tapi bertahun-tahun kemudian baru kerasa ya. Nah, saya garis bawahi. Jadi dalam dunia pestisida, setiap perlakuan dan sekecil apapun perlakuan yang kita lakukan terhadap bahan kimia itu akan sangat berdampak pada lingkungan. Salah satunya pada tubuh kita sendiri sebagai pelaku dan pemakai pestisida. Nah, itu. Jadi tingkat residu pada kekebalan sistem imun manusia itu akan sangat berdampak pada jangka waktu 1-2 bahkan beberapa tahun ke belakang. Jadi mereka khususnya dari PT BASF sendiri lebih mementingkan lingkungan dan dampak terhadap manusia itu sendiri. Nah, silahkan jelaskan lebih rinci Pak Deden. Ya, baik kawan-kawan semua. Jadi sebelum melakukan pengobatan atau aplikasi pestisida sebaiknya kita itu menggunakan pakaian yang lebih ini lagi lah untuk melindungi terhadap pertama diri kita sendiri. Yang pertama diri kita ya. Yang pertama mungkin dari bawah dulu ya Pak Yosef. Dari bawah yang pertama kita pakai sepatu boot ya. Sip. Sepatu boot. Kenapa harus pakai sepatu boot? Karena kalau mungkin misalkan kita pengobatan nanti terpaparnya pestisida pasti di bawah. Sip. Ya. Terus yang kedua baju lengan panjang, minimal lengan panjang. Minimal lengan panjang. Minimal. Kalau lebih bagus tidak ya, ada jas hujan pun lengan panjang minimal lengan panjang. Ya. Minimal lengan panjang jadi kita ketutupi. Jadi kita tidak terpapar ke kulitnya. Terus celana juga hampir minimal panjang, celana panjang. Terus yang selanjutnya sarung tangan. Sarung tangan. Nah, sarung tangan itu lebih bagusnya itu yang elastis seperti kayak yang karet seperti karet. Iya. Namun karena di sini tidak ada, yang ada saja ini hanya sebagai peragaan saja atau contoh tahap pengaplikan pestisida dan alat untuk kita sendiri. Nah, safety-nya dan baiknya seperti ini. Iya. Terus yang selanjutnya udah sarung tangan, masker. Ini yang utama. Nah, itu yang utama masker. Terus yang selanjutnya topi juga penting. Untuk menutupi. Nah, terus yang terakhir karena ini dadakan kacamata. Ya. Pakai kacamata ini. Nah, berhubung silaturahmi dari PT BASF-nya mendadak, ya kita optimalkan bahan dan alat ala kadarnya yang ada. Namun semoga bagi kalian yang menonton tidak mempengaruhi manfaat dan ilmu yang kami berikan. Nah, terus, baik lanjut ke pengaplikasian mungkin Pak Deden ya. Untuk pengaplikasian sebentar. Kita jelasin dulu sebentar. Sip. Nah, di sini saya untuk pengaplikasian tanaman kentang di usia 30 hari ya. Nah, pengaplikasian kentang di usia 30 hari. Kita memakai Cabriotop. Kenapa? Pertanyaannya memakai Cabriotop. Apa fungsi Cabriotop itu sendiri? Silahkan jelaskan. Nah, Cabriotop itu kalau ininya formulasinya berbentuk WG. Apa itu WG Pak Deden? Wettable granule. Nah, wettable granule. Coba lihat granul seperti ini. Nah, jadi bentuknya semacam butiran-butiran keras tapi mudah larut. Ya. Tidak berbentuk tepung seperti bentuk tepung terigu. Ya, nah, nanti kita langsung aplikasikan di air. Namun sebelum itu kita dengarkan dulu sedikit penjelasan dari Pak Deden. Nah, untuk Cabriotop ini sendiri formulasinya berbentuk WG dan untuk bahan aktifnya itu pyraclostrobin sama metil. Nah, dua bahan aktif. Ingat. Jadi untuk fungsinya Cabriotop ini sendiri contohnya di musim hujan, musim kemarau menuju musim hujan, ini cocok bagus diaplikasikan di usia 30 sampai 60 hari. Nah, maksimal di 60 hari. Pengaplikasiannya Cabriotop cuma 4 kali aplikasi. Tuh, cuma 4 kali aplikasi dalam satu musim tanam. Untuk dosisnya yaitu 1,5 kg sampai 2 kg per hektar. Jadi itu per hektar ya. Jadi kalau ukuran per tangki seperti ini Pak Deden? Kalau ukuran per tangki seperti ini per 20 liter? Kita ininya gini Pak. Jadi kita misalkan ambil dalam skala
per hektar berapa drum untuk Per hektar itu sekitar 5 ya 3 sampai 5 drum bagaimana. ambil 3 atau 3 4 lah ya. 3 atau 4. Kalau 4 berarti 4 kali 200 berarti 800. Ya. Jadi ambil kita yang 2 kilo dibagi 800. Nah, sederhananya jangan diambil pusing, sederhananya 2 sampai 3 sendok makan itu cukup. Iya. Nah, seperti itu. Karena untuk WG itu sendiri setiap sendoknya tidak akan penuh. Nah, seperti itu. Nah, jadi fungsinya yang pertama ini kan ada JPT, jadi Fungsida plus JPT. Tuh, Fungsida plus Jadi JPT, double bro. fungsi kalau Kabriotop. Jadi yang pertama Fungsida pencegahan untuk pitoptoranya, yang kedua JPT excellent-nya. Excellent. Excellent itu maksudnya ada di penambahan dari mulai batang, terus daun, terus nanti di akhir excellent. Jadi excellent itu ada yang bobot si umbinya. Sip. Jadi otomatis kan kalau di kentang itu umbi ya. Sip. Nah, jadi kita bisa lihat nanti pas hasil panen kita aplikasi sekarang. Nah, hasil panen kita bedain sampai seterusnya di ini. Sip. Nah, terus yang selanjutnya Yang kedua Jampro. ada Jampro. Ini Jampro ya namanya. Nah, Jampro jelas. Nah, untuk Jampro ini sendiri yang lebih untuk petani kentang mungkin lebih terkenal dari PT BSF itu Akrobat ya. Akrobat. Nah, untuk Sederhananya akrobat cair. sederhananya seperti itu. Jadi Jampro ini kalau terus-terusan memakai, misalkan petani memakai Akrobat dari awal sampai akhir biasanya seperti itu. Dari PT BSF nggak menyarankan seperti itu ya. Jadi ada selingan. Nah, Jadi ada jangka waktu, misalkan hari ini Akrobat, minggu depan pakai Jampro, ini Jampro, minggu depan pakai Akrobat. Ini juga maksimal 4 kali dalam satu musim. nah, Ini untuk penyakit pitoptora, khusus untuk penyakit pitoptoranya ya Pak. sip. Jadi Pitoptora lebih ke investan. Pitoptora investan. Kalau dalam bahasa Sundanya lodoh ya. Nah, lodoh. Lodoh maning. Kalau bahasa Garut apa hidung. Hidung. Nah, Tapi jadi ini Jampro ini khusus untuk pitoptora. Sip. Jadi kita bisa aplikasikan 1 hari, aplikasi sekarang 3 hari kita bisa lihat lagi kalau misalkan ada yang penyakit pitoptora itu bisa kering biasanya. Sip. Nah, langsung kita aplikasikan pada Den. aplikasi. Sambil saya jelaskan secara petani. Ya. Nah, lihat ini larutan. Nah, sederhananya WG atau wettable granule itu adalah semacam ini nih. Berbentuk tepung berbutir-butir halus tapi mudah larut dalam air. Nah, untuk dosisnya 2 sampai 3 sendok per 20 liter air. Iya. Nah, seperti ini. Kita tambahin 4 gak apa-apa, kalau Nah. lebih juga gak apa-apa. Kalau ini kan ada JPT-nya, ini musim kemarau juga kan. Biasanya kalau lebih maksimal itu kan 2 kilo, berarti kita pakai ya udah 4 sampai 5 aja. Nah, 4 sampai 5. Kita aduk dulu ya. Aduk dulu. Kenapa saya bilang tadi selalu senang dari produk BASF? Nah, Pak Deden tadi lupa jelaskan. Sistem cara kerja atau Kabriotop 60 WG itu sendiri berbentuk protektif dan kuratif. Sederhananya melindungi dan mengobati, itu aja lah, nggak usah ribet-ribet kita petani. Tahu protektif dan kuratif aja. Karena di beberapa video sebelumnya saya selalu menegaskan tentang sistem awasi, cermati, dan kenali. Itu akan sangat berpengaruh pada tindakan dan hal yang akan kita lakukan terhadap perlakuan itu sendiri. Nah, ini Jampro 0,5 sekitar 0,5 per liter air atau per tangki 20 itu 15 mili lah, sekitar 15 mili per 1 tangki. Nah, jangan lupa ditutup lagi. tutup lagi. Kita kocek lagi. Nah, Pakai perkat ya. kalau Pak Deden kan pakai sarung tangan, kalau petani biasanya seperti ini. Nah, Oh, jangan itu. ini sangat tidak dianjurkan, namun saya selalu seperti ini. Tujuan dan maksudnya adalah untuk melihat seberapa larut dan bagusnya si pestisida larut dalam air tersebut. Nah, seperti ini. Nah, lihat. Tidak ada butiran-butiran kasar. Ini sangat lembut. Itu berarti sangat bagus. Nah, ini sedikit tips dari beberapa petani. Itu kan perekat. Bisa diaplikasikan di akhir atau bisa juga diaplikasikan di awal. Tergantung bagaimana kita
apa namanya, mempersepsikan atau menerjemahkan atau pengalaman masing-masing di lapangan. Kita cuci tangan dulu. Oke ya. Nah, Kita masukin ya. langsung dimasukin. Nah, tidak menggumpal kan? Nah, lihat, tidak ada gumpalan di sana. Nah, tidak ada gumpalan. Jadi Halus. 1 detik larut ya. 1 sampai 2 detik larut sempurna dalam air. Nah, itu yang saya selalu suka dari PT BASF. Lebih mementingkan kualitas dan kinerja si pestisida di lapangan. Nah, ini baru salah satu. Masih banyak produk-produk lain dari PT BASF yang sekiranya bagus untuk dipakai. Kita tutup, langsung kita semprot di lapangan. Nah, ini lahan kentang yang akan kita semprot. Sekedar info, ini kentang jenis granola usia 30 hari setelah tumbuh. HST 30 hari setelah tumbuh, bukan setelah tanam. Jadi kalau dari tanam itu mencapai 40 hari. Nah, video simulasi sistem teknik cara menyemprot dari PT BASF. Nanti kita bahas lebih detail tentang bagaimana, apa itu sistemik, apa itu kontak. Nanti perjalanan masih panjang. Ini hanya untuk testimoni saja. Namun yang terpenting apa yang saya sampaikan dan disampaikan oleh PT BASF itu sendiri. Kita akan pantau sejauh mana dan sebagus apa sih produk dari PT BASF tersebut. Nah, 1-5 detik setelah semprot langsung kering. Nah, ini dia. Nah, sudah kena semprot. Kita biarkan sampai selesai. Nah, salam silaturahmi dari PT BASF. Kabriotop, daun lebih hijau dan sehat, umbi lebih berbobot. Luar biasa bobotnya. Ini yang satu. Yang kedua, Jampro, teknologi baru datang, busuk daun pun hilang. Dan petani pun senang. Wah, bagus nih. Nah, sudah mulai muncul calon pembungaan. Nah, kami sudah selesai. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Sampai jumpa juga di video selanjutnya. Salam dunia pertanian. Saya petani. Semoga di video ini ada guna dan manfaat bagi kalian yang menonton. Nah, salam petani BASF lah tuh. Salam petani BASF sejahtera. Sip. Yuk, saya mau lanjut bekerja.